Hai, sekarang saya ingin membagikan 5 hal yang bisa membantu kita untuk menghandle stres kita. Dimana kalau kita sudah bisa menghandle stres kita, secara otomatis kita juga bisa menangani anxiety dan depresi dengan lebih baik. Nah, kalau sudah pernah baca buku saya Stop Set, ebook saya yang saya share secara gratis, di sana saya selalu berfokus kepada pikiran. Karena memang pada saat itu yang saya tahu caranya begitu. Tapi kesininya ada perubahan karena saya terus belajar, saya terus meningkatkan pengetahuan saya agar saya tahu sebetulnya apa sih, ada nggak cara yang lebih efektif, karena saya yakin ada cara yang lebih efektif lagi. Akhirnya saya menemukan cara itu, saya baca dari banyak buku, salah satunya bukunya Anand Krishna, yang mana itulah yang akan saya share pada video kali ini. Oke, sorry, ini ada kecil. Yang pertama adalah udara atau bernafas. Kita ini seperti ikan. Jadi ikan itu kan tinggalnya di air ya. Kalau dia dikeluarin dari air, dia akan mati. Sama, manusia itu tinggalnya dikelilingi oleh udara. Kalau kita nggak dapat udara, kita akan mati. Nah, karena dari itu penting bagi kita sebagai manusia untuk selalu secara sadar bisa mengontrol nafas kita. Semakin baik pernafasan kita, semakin kita bisa menghandle stres itu, menekan stres itu. Itu mengapa seringkali ketika orang mengalami stres, nervous gitu kan, cara paling ampuh untuk bisa menghandle kondisi itu adalah dengan bernafas dalam. Nah, pernafasan yang baik itu seperti apa? Pernafasan yang baik itu sebetulnya di area perut. Nah, ini sekarang saya lagi megang kucing. Sebetulnya hewan itu cara bernafasnya paling baik. Kenapa? Hewan itu kalau bernafas, dia hampir seluruh anggota tubuhnya dari sini sampai sini semuanya mengembang. Sama sebagai manusia sebetulnya, kalau kita bernafas dengan baik, yang mengembang itu bukan cuma dada bagian atas, cuma dada atas, tengah, dan perut. Kalau semuanya mengembang, itu berarti pernafasan kita baik. Itu yang pertama, jangan lupa bernafas dengan proporsional. Bernafas iya, semua orang bernafas, cuman nggak proporsional. Latihan, ada aplikasinya, lihat di internet. Kemudian yang kedua adalah air. 60-70% isi dari tubuh kita itu air. Ketika kita kekurangan air, maka kita akan mudah merasa stres. Itu kenapa ya? Orang-orang yang vegetarian itu lebih, tingkat stresnya lebih low daripada orang-orang yang makan segala macam, apalagi sering makan gorengan. Karena kandungan air tertinggi itu ada di buah dan sayur. Jadi kalau kita mau menjaga air di dalam tubuh kita, sering-sering makan sayur dan buah-buahan. Nah, kita masuk yang ketiga. Yang ketiga itu adalah mindfulness. Ini yang sering dibahas sama orang-orang, cuman sama mindful. Mindful itu seperti apa? Mindful sebetulnya kita hanya memikirkan hal yang ada pada saat ini, atau bisa juga dibilang konsentrasi, cuman bukan konsentrasi yang stres, konsentrasi yang rileks. Nah, ada orang vegetarian, cuman dia suka ngejek orang yang nggak vegetarian. Ada kan, dia di sosial media, lu ngebunuhin makhluk hidup, lu ini. Terus dia kayak kampanyenya kok kayak rada marah gitu. Jadi cuma menjadi vegetarian itu nggak membuat kamu otomatis bisa menangani stres kamu dengan baik, bisa menjadi orang yang lebih baik. Jadi kalau mau jadi lebih baik, itu lebih mindful. Mindful itu berarti kalau saya ada sekarang di sini, saya berfokus untuk melakukan pikiran saya, hanya berfokus untuk melakukan apa yang sekarang saya lakukan. Kalau kalian kerja ngetik, ya udah mikirnya cuma ngetiknya doang, yang lain di kesampingan. Dan itu banyak kayak gambar-gambar meme itu di internet, kayak orang bawa anjingnya, orangnya mikirin tentang di taman, orangnya mikirin tentang duit, mikirin asuransi apa segala macam, si anjing cuman mikirin taman dan bangku. Nah, mindful itu seperti itu. Jadi kita tidak memikirkan segala sesuatunya pada saat ini, tapi membatasi pikiran kita pada apa yang relevan pada saat ini aja. Itu yang ketiga. Kemudian masuk lagi setelah mindful itu ternyata ada lagi di atasnya, no mind namanya.
No mind itu adalah ketika pikiran itu sudah tidak harusnya bekerja, ya udah kita taruh aja. Saya selalu mengatakan bahwa pikiran itu alat. Alat untuk apa? Alat untuk memecahkan masalah. Kalau sudah selesai masalahnya, ya udah diletakkan. Caranya apa? Caranya ada banyak. Caranya kita kalau umpamanya yang agama Islam mau zikir kayak, mau sholat kayak, terserah. Mungkin agama lain mau berdoa, mau melakukan kebaktian, terserah. Atau bahkan seperti main-main sama hewan peliharaan, itu juga bisa melepaskan kita dari pikiran. Nah, kondisi kita lepas dari pikiran itu seperti ya udah nggak ada beban aja, karena nggak ada masalah yang kita pikirin. Nah, itu memang perlu latihan. Kalau umpamanya minat dengan no mind ini, silakan WA nomor saya punya buku yang namanya ebook Play and Pause. Play and Pause itu bagaimana mindful dengan no mind, mindful dengan no mind. Nah, yang terakhir adalah kita menyelaraskan diri dengan lingkungan sekitar. Jadi ketika kita masuk pada keselarasan itu kayak udah semua masalah itu ya udah gitu. Dan kita kayak merasa bagian dari lingkungan kita. Kita tidak merasa kita berdiri sendiri. Kita nggak merasa bahwa identitas kita itu lebih penting daripada peran kita. Ketika kita sudah fokus kepada selarasan, identitas itu cuman ya labeling luar aja. Jadi identitas dalam kita itu ya bagian dari lingkungan itu sendiri. Kita tidak membeda-bedakan warna putih atau hitam, kita tidak membeda-bedakan antara orang yang kaya dengan orang yang miskin. Itu adalah kondisi di mana kita sudah bisa menyelaraskan. Nah, itu adalah 5 hal yang kalau kita bisa latih, ini latihannya, ini disiplin. Kalau kita bisa latih, kita bisa menghandle stres kita dengan lebih baik. Yang pertama adalah melatih pernafasan, selalu sadar akan pernafasan kita. Apakah kita bernafas dengan dalam? Untuk melihatnya cukup perhatikan perut. Apakah perut mengembang? Kalau perut nggak mengembang, itu berarti pernapasan kita kurang baik. Yang kedua adalah perbanyak minum air. Karena ketika kurang air, dehidrasi, otak akan mengalami stres. Otak itu ngambil 20% suplai air seluruh tubuh. Nah, ketika dia kekurangan air, dia akan stres. Yang ketiga adalah mindful, di mana kita hanya memikirkan hal-hal yang relevan dengan apa yang terjadi saat ini, terjadi sekarang. Yang keempat adalah no mind, yaitu kalau semua kerjaan sudah selesai, udah kita melepaskan diri dari masalah-masalah tersebut dan kita menikmatin aja. Kadang kalau orang dulu tuh cuma duduk makan singkong sambil minum kopi. Mau main sama hewan peliharaan juga boleh. By the way, ini bukan kucing saya, ini nggak tahu kucingnya siapa. Nongol aja tiba-tiba dari balkon. Dan yang kelima adalah keselarasan, yaitu dengan melepaskan identitas kita. Kita tidak lagi berpegang pada identitas kita, tapi kita hanya berpegang pada peran kita, yaitu bagian dari lingkungan itu sendiri. Ya, itu adalah 5 hal yang bisa menghandle stres kita dengan lebih baik. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. See you. Oke.